Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di video pembelajaran prakarya untuk kelas 9. Kali ini kita masih membahas bab 3 yaitu budidaya ikan konsumsi. Tapi kita akan membahas di part yang kedua yaitu mengenai sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Keberhasilan usaha budidaya sangat tergantung pada ketersediaan sarana produksi yang memadai. Nah, sebelum memulai budidaya, perlu mengetahui sarana produksi apa yang dibutuhkan. Sarana produksi ini meliputi bahan, alat, serta wadah budidaya. Nah, di materi B yaitu sarana dan peralatan budidaya atau pembesaran ikan konsumsi, kita akan membagi materi ke dalam 3 bagian. Yaitu yang pertama adalah bahan. Bahan juga terdiri dari berbagai macam bagiannya. Yang pertama ada benih. Benih ikan yang unggul diperoleh dari induk yang unggul. Nah, benih untuk pembesaran ikan konsumsi beragam ukurannya, tergantung jenis ikan yang akan dibudidayakan. Berikut contoh benih ikan lele dan gurami. Benih gurami berukuran minimal 100 gram, ikan mas 5 cm sampai 8 cm, nila 8 cm sampai 12 cm, dan lele 5 cm sampai 8 cm. Benih yang sehat memiliki ciri-ciri bergerak aktif, tidak cacat, dan memiliki sisik yang utuh. Nah, seperti contoh gambar di bawah itu ya, itu ada contoh benih ikan lele dan ikan gurami. Nah, walaupun kita sudah mempunyai atau memilih benih-benih yang bagus, tetapi pada saat proses penebaran dilakukan proses aklimatisasi dulu atau proses penyesuaian atau adaptasi organisme baru terhadap lingkungan baru. Yang dimaksud di sini adalah proses adaptasi benih-benih ikan dengan lingkungan baru tempat budidaya ikan konsumsi tersebut. Tujuannya adalah agar ikan dapat melakukan adaptasi suhu. Ada 3 langkah. Yang pertama, seperti gambar di bawah ini, ada A, isi plastik dengan air dan benih ikan, lalu biarkan terapung di permukaan air selama 10 menit. Jadi kalau kita sudah mempunyai benih ikan di dalam plastik, jangan langsung dituang ke dalam kolam. Dibiarkan dulu terapung di permukaan air selama 10 menit. Lalu yang kedua, masukkan air kolam ke dalam plastik sedikit demi sedikit agar mudah beradaptasi dengan kondisi air kolam atau yang disebut dengan aklimatisasi tadi. Jadi setelah kita menaruh plastik yang berisi benih ikan tadi di atas permukaan air selama 10 menit, lalu kita masukkan air dari kolam tersebut sedikit demi sedikit. Nah, yang terakhir, biarkan benih keluar dengan sendirinya atau dikeluarkan pelan-pelan. Jadi plastiknya sudah kita buka, lalu dikasih air kolam dan dibiarkan benih keluar dengan sendirinya sedikit demi sedikit. Kalau misalkan mau kita tuang, itu pun harus pelan-pelan. Jangan langsung sekaligus dengan proses yang kasar gitu, nggak boleh. Harus pelan-pelan. Selanjutnya B adalah pakan. Pakan memegang peranan penting dalam budidaya pembesaran ikan konsumsi. Nah, dengan manajemen pakan yang baik, pertumbuhan ikan dapat mencapai ukuran sesuai target. Nah, jenis pakan yang digunakan ada 2 macam, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan menentukan keberhasilan budidaya atau pembesaran ikan konsumsi. Nah, berdasarkan jenis pakan yang digunakan, proses pembesaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pembesaran ikan secara ekstensif, yaitu teknik pembesaran ikan yang hanya mengutamakan pakan alami yang terdapat dalam kolam budidaya. Pada pola pembesaran ini, kesuburan perairan akan sangat menentukan tumbuhnya pakan alami. Pembesaran dapat dilakukan pada kolam tergenang di sawah. Selanjutnya, cara yang kedua adalah
pembesaran ikan secara semi-intensif, yaitu pembesaran ikan yang lebih mengutamakan pakan alami yang terdapat pada kolam dengan tambahan pakan buatan yang tidak lengkap dari kandungan gizinya, seperti dedak. Nah, pembesaran ini dilakukan di kolam air tenang. Yang ketiga adalah pembesaran ikan secara intensif, yaitu teknik pembesaran ikan yang dalam proses pemeliharaannya mengandalkan pakan buatan dan tambahannya pakan alami. Nah, berikut contoh cara pemberian pakan. Pemberian pakan harus memperhatikan kebutuhan, waktu, dan caranya. Berikan pakan sedikit demi sedikit agar dapat dimakan habis sebelum tenggelam ke dasar kolam. Nah, sebaiknya gunakan pakan yang aman. Hindari pemberian pakan berupa bangkai karena kurang aman terhadap ikan dan dikhawatirkan memberi efek samping pada ikan yang akan dikonsumsi. Selanjutnya C adalah pupuk. Pupuk diperlukan untuk pemupukan tanah dasar kolam yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam. Nah, dengan memperbaiki struktur tanah dan menumbuhkan fitoplankton serta zooplankton sebagai pakan alami. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk alami atau pupuk kandang dan juga bisa pupuk buatan. Pupuk alami atau pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran sapi, kerbau, itik, dan ayam yang sudah dikeringkan. Sedangkan pupuk buatan berupa bahan-bahan kimia yang dibuat di pabrik yang berguna untuk menyuburkan tanah, tambak, atau kolam. Jenis pupuk buatan yang dapat digunakan adalah urea, ZA, TSP, KCl, dan NPK. Selanjutnya yang keempat adalah air. Air mempunyai peranan penting dalam budidaya ikan karena air merupakan media budidaya yang harus mempunyai persyaratan tertentu agar ikan dapat tumbuh dengan baik. Pengelolaan kualitas air merupakan cara pengendalian kondisi lingkungan air di dalam kolam budidaya sehingga dapat memenuhi persyaratan hidup biota budidaya. Ya bisa ikan, udang, dan plankton. Agar ikan dapat tumbuh dengan optimal, maka kondisi lingkungan kolam pembesaran harus disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Air yang memenuhi kriteria yang baik untuk pertumbuhan atau budidaya hewan dan tumbuhan tingkat rendah, yaitu adanya pertumbuhan plankton sebagai indikator untuk budidaya ikan. Jadi kalau di wadahnya itu tumbuh plankton, berarti air itu kriterianya baik. Nah, kualitas air dapat diukur dari pH, suhu, salinitas, dan kecerahan. Kisaran pH yang baik adalah 6-8, suhunya 25 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, lalu salinitas 0 ppt sampai 5 ppt untuk air tawar, dan 6 ppt sampai 29 ppt untuk air payau, dan 30 ppt sampai 35 ppt untuk air laut. PPT di sini merupakan pengukuran salinitas air, yaitu satuan gram per kilogram. Nah, kecerahan terlihat dari jumlah cahaya matahari yang dapat menembus badan air. Nah, yang kelima adalah kapur. Kapur digunakan untuk mempertahankan kestabilan keasaman pH tanah dan air sekaligus memberantas hama penyakit. Nah, jenis kapur yang digunakan bermacam-macam, diantaranya kapur pertanian atau kalsit dan dolomit, serta kapur aktif. Dan yang terakhir adalah jenis bahan yang keenam, yaitu obat-obatan. Kegiatan budidaya terkadang mengalami kendala. Salah satunya adalah serangan hama dan penyakit
yang dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan biota budidaya. Maka dari itu, obat-obat dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit. Bisa jenis alami dan buatan. Jenis obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan, bisa dari tembakau, akar tuba, kipait, dan daun pepaya. Sedangkan obat buatan berasal dari zat kimia yang harus larut dalam air dan tidak mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas air kolam. Artinya, bahan kimia tersebut hanya mematikan sumber penyakit, bukan ikannya ya, serta mudah terurai. Nah, lalu sarana dan prasarana yang kedua adalah peralatan. Di sini ada penggaris. Penggaris ini fungsinya adalah mengukur panjang ikan. Jadi untuk ngecek pertumbuhan ikan, apakah ikannya bertambah besar atau tidak. Lalu yang kedua, serokan lamit atau jaring. Ini biasanya digunakan untuk mengambil ikan-ikan yang mati atau kotoran-kotoran yang berada di kolam. Lalu yang ketiga, alat sortir. Ini fungsinya juga kurang lebih sama untuk menyortir ikan-ikan yang bermasalah atau misalkan mati atau sakit. Lalu yang selanjutnya adalah timbangan. Timbangan fungsinya juga untuk mengecek perkembangan atau pertumbuhan dari ikan tersebut. Dan yang terakhir ada tudung saji, biasanya digunakan pada saat panen. Jadi ketika kita mengambil ikan-ikan yang siap panen, ditaruh dulu di tudung saji tersebut. Nah, kesemua alat-alat ini merupakan alat-alat sederhana yang digunakan pada budidaya yang kecil ya, maksudnya bukan budidaya tambak yang besar. Ini bisa jadi budidaya rumahan atau yang berskala kecil seperti itu. Lalu sarana dan prasarana yang terakhir adalah wadah budidaya ikan konsumsi. Dalam budidaya ikan, terdapat beberapa jenis wadah yang digunakan, antara lain kolam, bak, akuarium, dan jaring terapung atau keramba jaring apung. Berikut kita simak penjelasan tentang berbagai jenis wadah budidaya ikan konsumsi. Yang pertama adalah kolam. Kolam merupakan lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan atau membesarkan ikan atau bisa juga hewan air lainnya. Nah, berdasarkan pengertian teknis, kolam merupakan suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan budidaya, dan target produksinya. Nah, jenis kolam yang akan digunakan tergantung sistem budidaya yang akan dilaksanakan. Berikut kita simak sistem budidaya ikan yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah tradisional atau ekstensif. Kolam yang digunakan adalah kolam tanah, yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. Dan yang kedua adalah semi-intensif. Kolam yang digunakan adalah kolam yang bagian dinding dan pematangnya terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah. Dan yang ketiga adalah intensif. Kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok. Nah, selain berdasarkan sistem budidaya tersebut yang 3 macam tadi, jenis kolam juga ditentukan berdasarkan proses budidaya dan fungsinya. Jenis kolam yang dibuat yaitu kolam pemijahan, penetasan, pemeliharaan dan pembesaran, juga pemberokan induk. Jenis wadah yang kedua adalah bak. Bak merupakan wadah budidaya ikan yang dapat digunakan untuk usaha budidaya. Bak digunakan sesuai dengan usaha budidaya dengan bahan pembuatan terbuat dari plastik atau terpal atau bisa juga fiber dan beton.
Desain dan konstruksi bak terpal atau plastik disesuaikan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada 7 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jenis ikan konsumsi yang akan dibudidayakan. Yang kedua, tahapan budidaya pembenihan atau pembesaran. Yang ketiga, keseimbangan antara volume air dan penyangga bak harus kuat. Dan yang keempat, dasar peletakan untuk bak terpal atau plastik harus rata agar tidak mudah bocor. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan meratakan tanah terlebih dahulu, kemudian diberikan sekam. Dan yang kelima, ukuran bak disesuaikan dengan ketersediaan lahan. Yang keenam, distribusi air dan pengeluaran limbah produksi. Dan yang terakhir, adanya jalur panen dan akses pengelolaan ikan. Wadah yang ketiga adalah akuarium. Akuarium merupakan wadah budidaya ikan yang terbuat dari bahan kaca. Nah, akuarium berasal dari bahasa Latin, yaitu aqua yang artinya air dan area yang artinya ruang. Jadi, akuarium merupakan ruangan terbatas berisi air dan ikan yang dapat diawasi dan dinikmati. Selain untuk budidaya ikan, akuarium juga bisa digunakan sebagai penghias di dalam ruangan. Dan wadah yang terakhir adalah keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Nah, keramba jaring apung merupakan wadah budidaya di perairan umum. Budidaya ikan dengan keramba merupakan alternatif budidaya yang sangat potensial bisa dikembangkan, mengingat daerah perairan di Indonesia yang sangat luas. Perairan yang bisa dimanfaatkan termasuk perairan darat dan laut. Jenis wadah yang bisa digunakan untuk membudidayakan ikan dengan keramba adalah jaring apung, jaring tancap, dan keramba yang terbuat dari bambu. Persyaratan teknis yang harus diperhatikan adalah yang pertama, arus air. Nah, diusahakan tidak terlalu kuat namun tetap ada supaya terjadi pergantian air dan oksigen dengan baik, serta dapat menghanyutkan sisa makanan dan kotoran. Tingkat kesuburan, jenis perairan yang baik untuk digunakan dalam budidaya ikan di jaring apung adalah perairan dengan tingkat kesuburan rendah hingga sedang. Kenapa tidak kesuburan yang tinggi? Karena tingkat kesuburan tinggi berpengaruh buruk terhadap ikan, karena kandungan oksigen pada malam hari relatif rendah. Dan yang kedua adalah bebas dari pencemaran. Adanya penambahan benda atau materi ke dalam perairan dapat menimbulkan perubahan kualitas air sehingga mengurangi fungsinya. Yang ketiga adalah kualitas air. Perairan yang dipilih harus memiliki kualitas air yang memenuhi persyaratan untuk pertumbuhan ikan. Dan yang keempat adalah konstruksi keramba jaring apung, terdiri dari kerangka, pelampung, pengikat, jangkar, kantong jaring, pemberat, tali nilon, dan tambang. Nah, anak-anak, itulah akhir dari materi mengenai budidaya ikan konsumsi. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.